KKB Papua kembali serang dan tembak prajurit TNI. Situasi Yahukino makin memanas. Dikutip dari Tribun Bali.com Papua. Kapolda NTT Irjen Lotaria Latif melepas 100 personel untuk bertugas di Papua. Kebrutalan KKB, kelompok kriminal bersenjata Papua di Kabupaten Yahukino makin menjadi. Situasi di Kabupaten Yahukino pun makin memanas. KKB mengencarkan lagi serangannya hingga melukai seorang prajurit TNI. Kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dengan KKB Papua di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukino, Papua. Akibat kejadian tersebut, seorang personel TNI mengalami luka tembak. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak, ujar Kapendam Cendrawasih Kolonel Reza Nur Patria melalui pesan singkat. Hanya saja Reza tidak menjelaskan secara detail identitas korban dan pada bagian mana prajurit itu tertembak. Reza memastikan saat ini korban sudah dalam perawatan dan kondisinya stabil. Kondisi korban sadar dan stabil. Saat ini korban sudah dievakuasi di RSUD Yahukino guna penanganan medis lebih lanjut. Personel TNI sambung Reza terus berusaha mengendalikan situasi keamanan di Suru-Suru semenjak KKB Papua berulah di wilayah tersebut pada 20 November 2021. Mohon doa dari kita semua. Semoga seluruh aparat TNI Polri yang bertugas di bumi Cendrawasih untuk menjaga kedaulatan NKRI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Reza. Sebelumnya, 2 prajurit TNI menjadi korban penembakan KKB di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukino, Papua. Setelah menebarkan teror lewat serangan, KKB Papua juga menyebar ancaman. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, mengeluarkan ultimatum pasca penyerangan. Ultimatum itu menyusul pernyataan Panglima TNI OPM wilayah Yahukino Elkius Kobak yang menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan. Ultimatum tersebut juga telah disampaikan ke manajemen markas pusat Komnas TPN PB-OPM dan diumumkan juru bicaranya Sembi Sambom lewat rilis pers yang diterima. Ada 5 poin dalam ultimatum yang dimaksud Elkius Kobak. Berikut isinya. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Yahukino, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan izin pembangunan Mako Brimob di Yahukino serta Koramel di Suru-Suru. 2. Berhenti kepada suku serta intelektual yang terus menjadi pengkhianat. 3. Masyarakat non-Papua segera tinggalkan Yahukino karena Yahukino termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPN PB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti. 4. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggota TNI Polri karena saya akan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. Perang tetap berlanjut sampai kita merebut kemerdekaan Papua. Sementara itu, di tengah kebrutalan KKB Papua, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan ke Papua. Jenderal Dudung Abdurrahman dalam kunjungannya ke Kabupaten Mimika, Papua, memerintahkan agar TNI tidak berperang dengan kelompok kriminal bersenjata. Tujuan saya sebenarnya untuk melihat kesulitan prajurit saat melakukan tugas operasi ke Papua, kata Jenderal Dudung. Tapi saya juga berpesan agar TNI harus merangkul KKB, bukan diajak untuk berperang.
KKB Papua adalah saudara yang harus kita dampingi dengan masyarakat lainnya. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Tegas, Jenderal Dudung juga meminta setiap prajurit yang bertugas untuk senantiasa menanamkan di hati bahwa bertugas di Papua adalah demi bangsa dan negara, dan demi menjaga serta melindungi masyarakat Papua. Bila kalian, para prajurit, selesai tugas dan ada masyarakat mengasihi kalian karena masih ingin kalian tugas dan tinggal bersama-sama dengan mereka, berarti kalian sudah berhasil merebut hati dan simpatinya. Pasukan Brigjen Izak, Pengamanan dan Polri waspada setelah KKB Papua menyerang TNI pada Sabtu kemarin. Situasi Kabupaten Yahukino saat ini dalam kondisi waspada. TNI Polri sedang bersiaga penuh untuk mengantisipasi teror susulan dari sekelompok kriminal bersenjata. Dan Rem 172 Prajawira yakni Brigjen TNI Izak Pengamanan memerintahkan anggotanya di Yahukino untuk tetap siaga mengantisipasi serangan sekelompok kriminal bersenjata. Pihaknya akan mengambil langkah penebalan pasukan di daerah itu pasca serangan KKB yang menewaskan serta Ari Baskoro di distrik Suru-Suru pekan lalu. Kita perkuat pasukan di sana. Di mana ada terjadi aksi tersebut, kita sudah siap hadapi mereka. Izak mengatakan pembangunan Koramil Suru-Suru sudah selesai 100%, tinggal peresmian saja. Jadi tinggal menunggu pemerintah untuk diresmikan. Kemudian masih menunggu administrasi dan langsung diresmikan. Lebih lanjut, kata dia, sebelumnya menjadi Koramil yang resmi berdiri masih diisi aparat BKO teritorial. Sementara itu, Kepolisian Resort Yahukino juga meningkatkan kewaspadaannya. Hal itu diungkapkan Kapolres Yahukino AKBP Denny Herdiana saat memimpin pelaksanaan apel personel. Kapolres meminta kepada personel untuk siap siaga dan waspada dalam menghadapi dinamika Katipmas pasca beberapa kejadian yang terjadi di Yahukino. Saya meminta kepada seluruh anggota untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas, serta tetap disiplin, profesional, dan humanis. Kapolres pun menekankan agar anggota jangan menjadi pemicu terjadinya masalah di masyarakat. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat. Serta jangan pernah menjadi pemicu terjadinya masalah di dalam masyarakat.